Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Walaupun pemilu atau pemilihan langsung itu masih berlangsung pada tahun 2024, jadi masih cukup lama. Namun tensi politik ini sudah mulai menghangat ya. Nah, pada hari ini kita cukup dikejutkan dengan langkah Partai Nasdem yang secara tiba-tiba, itu menurut kita tiba-tiba ya, padahal mungkin sudah dimatangkan oleh internal Partai Nasdem, dan diadakan konferensi pers untuk mengadakan deklarasi bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Nah, jadi saya pribadi sangat salut atas langkah politik dan juga keberanian dari Pak Surya Paloh beserta Partai Nasdem yang dengan segera mendeklarasikan bakal calon presiden yang diusung. Nah, sehingga banyak waktu dari masyarakat untuk menilai, banyak waktu juga untuk para pendukung dan partai mensosialisasikan bakal calonnya, sehingga masyarakat punya banyak waktu untuk menilai siapa yang paling cocok untuk memimpin Republik Indonesia ini ke depannya. Nah, dari pidato Pak Ketua Umum ya, Pak Surya Paloh, memang sangat ideal. Artinya beliau mengatakan memilih Anies ini sudah memang dari rapat kerja Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu, yang kemarin ada 3 nama yang muncul. Selain Pak Anies juga ada Pak Ganjar dan Pak Andika Perkasa. Dan memang saat itu yang terbanyak itu dari bahwa dari daerah-daerah itu adalah ingin mengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Dan setelah mungkin pembicaraan dengan partai-partai lain, karena memang Partai Nasdem masih belum cukup ya suaranya, kursinya untuk mencalonkan seorang atau pasangan presiden, karena dibatasi oleh aturan yang juga tidak jelas dasar hukumnya dan juga terkesan mengada-ada, yaitu 20%. Ini juga sudah banyak ditentang oleh tokoh-tokoh politik, para pengamat ya. Sudah diajukan juga ke Mahkamah Konstitusi, namun tetap gagal, tetap ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun permintaan itu sebenarnya sangat rasional, sangat masuk akal dan menghormati hak dari rakyat Indonesia ya, hak dari partai politik untuk mengusung tanpa ada batasan yang mengada-ada ya. Batasan itu kalau masuk akal, misalnya pendidikan dari salon atau track record, itu masih boleh lah. Tapi kalau 20% suara partai politiknya kursi di DPR itu terkesan mengada-ada ya. Tapi ya oke lah, itu ya sampai saat ini yang terjadi. Karena itu Partai Nasdem walaupun hari ini telah mendeklarasikan bakal calon presidennya, tentu harus juga berkoalisi dengan partai-partai yang lain sehingga mencukupi batas 20% tersebut. Nah, sebelum ini memang kita dengar rumor juga di media bahwa Partai Nasdem akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, dan juga isunya akan mengadakan deklarasi pada tanggal 10 November, mungkin mengambil momentum semangat Hari Pahlawan ya, itu mungkin. Nah, ternyata tiba-tiba pada hari ini Partai Nasdem telah mendeklarasikan bakal calon presiden dari partainya. Dan ini sangat kita apresiasi ya. Saya salut juga, walaupun bukan kader Partai Nasdem, salut dengan Pak Surya Paloh dan jajarannya dan para Partai Nasdem, pengurus sampai yang ke ranting ya, juga pendukungnya yang telah memilih Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, ini langkah politik yang baik, yang juga sebenarnya perlu
diikuti oleh partai-partai yang lain. Nah inilah salah satu saya salut dan kecerdasan Pak Surya Paloh ini. Artinya dia sebagai pendahulu ya, pendobrak. Jadi tidak ada ewo pakewo apa macam nunggu arahan segala macam presiden atau yang lain ya, tapi segera melaksanakan hasil rakernas dan juga tentu saja melihat track record dari calon yang akan diusung. Nah dari pidato beliau, Pak Ketum juga mengatakan bahwa Nasdem tidak harus mengusung dari internal partai atau dari kader. Nah, yang penting bahwa itu adalah untuk restorasi bangsa ya, restorasi Indonesia untuk kebaikan rakyat dan bangsa Indonesia. Ini yang saya salut ya. Semoga bukan hanya retorika. Dan tanya jawab setelah pidato Pak Ketua Umum itu ada juga beberapa pertanyaan, apakah kenapa tidak ada wapresnya. Nah, dengan sangat baik Pak Surya Paloh mengatakan itu akan diserahkan penuh kepada bakal calonnya, presidennya. Itu yang nyari ya, supaya mana yang cocok, mana yang pas. Jadi itu sangat perlu dicontoh. Nah mudah-mudahan juga bukan hanya ucapan, tapi betul dilaksanakan. Tapi tentu saja sang calon presiden tidak akan jalan sendiri. Tentu beliau akan berkomunikasi intens dengan Nasdem dan juga partai-partai pengusung yang akan ikut bergabung dalam koalisi mendukung bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan ini. Nah dalam pidatonya Anies Baswedan juga menerima dengan baik amanah atau kepercayaan Partai Nasdem ini dan berjanji akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah jadi semoga ikhtiar yang dilakukan oleh Partai Nasdem bisa didukung oleh partai-partai yang lain sehingga memenuhi quorum ya 20% itu. Maka mudah-mudahan lebih. Semoga juga partai-partai lain yang nanti seide, satu visi dengan Partai Nasdem dan juga Pak Anies Rashid Baswedan bisa ikut bergabung. Nah ini tentu juga tidak menghalangi partai-partai lain juga mendukung bakal calon presiden masing-masing. Nah silakanlah berkompetisi dengan baik tanpa ada melakukan hal-hal yang menyalahi aturan. Nah, nanti mungkin Pak Prabowo, mungkin dari Gerindra dan partai lain, mungkin Mbak Puan dari PDIP atau Mas Ganjar, silakan saja ya, silakan saja. Nah, tapi harus diingat semua berjalan dengan jujur, adil dan terbuka. Atau langsung umum bebas dan rahasia dan tidak ada intimidasi, tidak ada kebohongan. Jangan cuma janji-janji kampanye untuk kampanye tapi nanti diingkari. Nah, jadi masyarakat mungkin sudah mengerti lah. Juga bukan hanya untuk pimpinan pusat ya, pimpinan presiden, begitu juga pada pemilu kada di daerah juga masyarakat semoga semakin cerdas, tidak memilih berdasarkan money politik atau yang sering disebut dengan identitas ya. Ini politik identitas, sebenarnya politik identitasnya juga tidak jelas ya, ini sering disematkan kepada Pak Anies ya. Padahal yang semua calon terus identitasnya harus jelas ya, namanya siapa, orang tua siapa, lahir itu sudah harus jelas, pendidikannya, terutama track recordnya. Tapi ada upaya-upaya untuk membusukkan ya, untuk mendiskreditkan Pak Anies Baswedan ini. Nah juga ramai di media massa, sebenarnya ini sudah ditenggarai ya, sudah kelihatan ya, kadang-kadang peristiwa olahraga saja ya dibikin-bikin untuk menjelekkan salah satu calon, untuk menjegal ini ya. Ini yang lagi rame, KPK ingin juga menjegal Anies Rashid Baswedan, malah diberitakan oleh Tempo tanggal 1 kemarin. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh beberapa ketua ya KPK dan juga ada forum komisionernya. Nah kita sebenarnya tidak heran karena KPK saat ini komisionernya bermasalah ini. Saya ya bisa omong seperti ini karena Pak Firly Bahuri itu memang bermasalah ya. Beliau sebagai aparat kepolisian banyaklah yang ganjil ini banyak ya. Ada masalah yang bermasalah
dengan uang itu, masalah segala di Palembang. Kalau dijadikan ketua KPK ya, ini memang ada maksudnya ini ya. Nah, karena itu mungkin Pak Firly ini lalu mungkin mau balas jasa ini. Jadi sebagai rakyat Indonesia, saya juga menghimbau ya, komisi-komisi yang uang itu dari uang rakyat juga, uang negara, nah janganlah berbuat hal-hal yang melawan hukum atau mencurangi masyarakat, terutama KPU ya, komisioner ini juga. Ini pastilah sudah orang-orangnya itu adalah pilihan yang sedang berkuasa, tidak bisa dibantah itu. Tapi janganlah curang. Tidak perlu itu KPU pusat atau KPU daerah, pasti selalu ada titipan penguasa. Itu sudah kebiasaan kita ini ya. Nah, tidak terlalu fair pemilihannya. Tapi tolonglah ingat, kita ini hidup sementara ya, jangan mencurangi suara masyarakat. Sudah banyak contoh. Sudah ada anggota KPU pusat, KPU daerah yang ditangkap gara-gara curang. Itu yang ketangkap ya. Banyak yang curang itu. Nah, cobalah kita, kalau kita mau mulai lebih baik, jangan suka curang, jangan suka berbohong. Termasuk juga komisioner dari Komnas HAM ya, Kompolnas yang kemarin banyak dinyinyiri oleh masyarakat dalam masalah kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan juga KM50. Wah, terlihat sekali ya, ini Komnas HAM, Kompolnas ya, Komnas Perempuan juga tidak jelas, kadang-kadang mengurusi yang bukan urusannya, percuma saja ya, makan uang negara seperti itu. Nah, sebaiknya itu dipilihlah komisioner yang betul-betul independen ya, yang betul-betul baik. Nah, jangan cuma titipan. Ini memang sudah biasanya komisioner tuh nggak tahu di pusat, nggak tahu di daerah, selalu orang-orang penguasa. Jadi semoga Partai Nasdem dan juga bakal calon presidennya itu berjuang dengan jujur, dengan juga tidak menggunakan cara yang tidak baik atau menggunakan isu-isu sara. Saya sepakat ya dengan Tuan Nasdem, jangan menggunakan isu sara, tapi jangan juga menuduh orang menggunakan isu sara atau mungkin bahasa sekarang politik identitas tanpa bukti yang kuat ya. Saya juga ada baca di media sosial salah seorang pengamat yang memang pendukung penguasa ya, menuduh bakal calon ini melontarkan uang untuk mendukungnya, ya juga sebenarnya agak ganjil ya. Sebenarnya malah calon yang saya lihat didukung beliau itu yang sudah jelas banyak duitnya yang pasti itu. Dari mana modalnya itu? Deklarasi vaksin sudah ya, bagi-bagi sembako terus, dari mana duitnya? Tapi ya harusnya aparat keamanan, Bawaslu, KPU dari sekarang sudah mulai menelisik dan memelototi itu. Jangan hanya pada calon-calon tertentu, semua harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada kecurangan. Nah, terima kasih Pak Nasdem. Nah, terima kasih Pak Anies Rashid Baswedan, semoga jalannya mulus dan berkompetisi dengan baik, tidak curang, tidak kampanye yang membodohi masyarakat atau berbohong. Nah, semoga Indonesia ke depan semakin baik dan semakin damai. Nah, mohon maaf kalau ada kata yang salah ya, kalau ada khilaf. Nah, terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.